Selama lebih dari 7 dekade, dolar Amerika Serikat berdiri sebagai pilar tak tergoyahkan dalam sistem keuangan global. Sejak perjanjian Bretton Woods 1944 yang menetapkan dolar sebagai mata uang cadangan dunia yang didukung emas, hingga keputusan Presiden Nixon pada 1971 yang memutus kaitan dolar dengan emas, Amerika Serikat telah mempertahankan hegemoninya melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, dan politik. Namun, pada tahun 2024, sejarah mencatat momen bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam era modern, kekuatan besar dunia, China dan Rusia, bersama aliansi ekonomi Eurasia, secara terang-terangan menyerang dominasi dolar. Bukan dengan rudal atau pesawat tempur, melainkan dengan senjata ekonomi yang berpotensi meluluhlantakan fondasi kekuatan Amerika Serikat dari dalam. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump pada 2018-2020 menjadi titik awal retaknya kepercayaan global. Kenaikan tarif impor hingga 104%, bahkan pada April 2025 menjadi 245% terhadap barang-barang Cina, termasuk produk teknologi dan manufaktur, awalnya ditujukan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat. Namun, langkah ini justru menjadi bumerang. Cina tidak hanya membalas dengan tarif 125% pada ekspor energi Amerika Serikat seperti batu bara dan LNG, tetapi juga mulai mempercepat inisiatif dedolarisasi secara sistematis. Dampaknya langsung terasa. Ekspor Amerika Serikat ke Cina anjlok 24%, sementara perusahaan seperti Apple melaporkan penurunan penjualan sebesar 18% di pasar Asia akibat penolakan konsumen terhadap produk Amerika Serikat. Tesla terpaksa menunda ekspansi pabrik di Asia Tenggara karena hambatan regulasi dan protes pasar. Kebijakan Trump yang memberikan sanksi teknologi terhadap perusahaan seperti Huawei dan SMIC semakin memperdalam ketergantungan dunia pada alternatif di luar sistem keuangan Amerika Serikat. China dan Rusia, dua kekuatan yang selama ini bersaing dalam banyak isu global, kini bersatu dalam misi menggoyang dominasi dolar. Pada KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2020, kedua negara mengumumkan penghapusan total penggunaan dolar dalam transaksi bilateral mereka. Sebagai gantinya, 92% perdagangan Cina-Rusia kini menggunakan rubel dan yuan, dengan 45% diantaranya memanfaatkan yuan digital (eCNY) yang di-backup oleh emas. Langkah ini bukan sekadar simbolis. Pada 2024, Cina resmi meluncurkan Petro Yuan Gold-backed, sistem pembayaran minyak mentah yang dijamin emas, bekerja sama dengan Rusia dan Arab Saudi. Arab Saudi, yang selama 50 tahun setia pada petrodolar, mulai mengalokasikan 12% ekspor minyaknya ke pasar Asia dengan transaksi dalam yuan. Ini adalah pukulan telak bagi Amerika Serikat, mengingat dolar selama ini menguasai 80% transaksi minyak global. Rusia, di sisi lain, menggunakan sumber daya energinya sebagai senjata. Melalui kebijakan gas for rubel, sejak 2022, Moskwa memaksa Eropa membayar gas alam dalam rubel, yang membuat cadangan mata uang mereka bergeser dari dolar ke rubel. Pada 2024, Rusia dan China juga membentuk Alliance for Stable Currencies (ASC) yang menggabungkan sistem pembayaran SPFS Rusia dan CIPS China untuk menghindari SWIFT. Lebih dari 40 negara, termasuk Iran dan Turki, telah bergabung dalam jaringan ini. Blok BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa telah berevolusi menjadi kekuatan baru. Pada Agustus 2023, BRICS mengumumkan penerimaan 6 anggota baru: Arab Saudi, Argentina, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, membentuk BRICS Plus yang menguasai 43% produksi minyak global dan 37% PDB dunia. Pada KTT BRICS Plus 2024, mereka meluncurkan mata uang komersial berbasis emas dan komoditas
yang dirancang untuk transaksi lintas negara tanpa melibatkan dolar. Proyek infrastruktur seperti Belt and Road Initiative, BRI, China, dan International North-South Transport Corridor, INSTC, Rusia-India, semakin memperkuat integrasi ekonomi Eurasia. Proyek senilai 1,2 triliun ini menciptakan jaringan logistik yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa tanpa melewati jalur laut yang dikontrol Amerika Serikat. Pada 2024, 68% proyek energi dan infrastruktur global telah didanai oleh China melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), sementara Amerika Serikat hanya menguasai 12%. Gelombang dedolarisasi tidak hanya terjadi di Eurasia. Negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Kenya mulai menggunakan yuan dalam perdagangan dengan China, sementara Mesir mengalihkan cadangan devisanya ke emas, naik 35% pada 2023. Di Timur Tengah, Qatar dan Kuwait mulai menagih LNG dalam yuan dan euro. Asia Tenggara, yang selama ini menjadi wilayah pertarungan pengaruh Amerika Serikat, China, mulai menunjukkan pergeseran. Indonesia, misalnya, pada 2024 menandatangani perjanjian dengan China untuk menggunakan mata uang lokal dalam 30% transaksi perdagangan bilateral. Thailand dan Malaysia juga mengadopsi yuan digital untuk impor komoditas, mengurangi ketergantungan pada dolar hingga 22%. Akibatnya, pasar saham Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Indeks Dow Jones turun 8% dalam sepekan setelah pengumuman BRICS Plus tentang mata uang berbasis komoditas. Nilai tukar dolar melemah 6% terhadap yuan sepanjang 2024, sementara permintaan surat utang Amerika Serikat, Treasury, dari negara asing turun ke level terendah sejak 2008. Perusahaan Amerika Serikat yang bergantung kepada pasar global mulai kelimpungan. Boeing kehilangan pesanan senilai 12 miliar dari maskapai Asia karena pembayaran dalam dolar dianggap terlalu berisiko. Bahkan, McDonald's melaporkan penurunan pendapatan di Timur Tengah setelah beberapa negara memboikot produk Amerika Serikat. Inilah blunder strategi Amerika Serikat yang merubah masa depan ekonomi global. Kebijakan Amerika Serikat yang terlalu mengandalkan sanksi ekonomi dan tekanan unilateral kini dianggap ketinggalan zaman. Dunia tidak lagi bipolar. Aliansi-aliansi baru bersifat cair, pragmatis, dan berbasis kepentingan ekonomi. Amerika Serikat salah menghitung dengan mengira tekanan pada China akan memecah koalisi negara berkembang, padahal justru menyatukan mereka. Ekonom seperti Jeffrey Sachs dari Columbia University menyebut ini sebagai kematian lambat hegemonisasi dolar. IMF memprediksi bahwa porsi dolar dalam cadangan devisa global akan turun dari 58% 2023 menjadi di bawah 40% pada 2030. Sebaliknya, yuan diperkirakan naik dari 3% menjadi 15%, didorong oleh adopsi yuan digital. Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kerjasama dengan China dalam proyek seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, dan kereta cepat Jakarta-Bandung memaksa Indonesia untuk menggunakan yuan dalam sebagian transaksi. Di sisi lain, ketergantungan pada ekspor komoditas ke Amerika Serikat masih besar. Namun, langkah Bank Indonesia yang menggandakan cadangan emasnya menjadi 128 ton pada 2023 menunjukkan kesiapan menghadapi gejolak mata uang. Perang dagang Amerika Serikat-China telah berevolusi menjadi perang mata uang yang mengubah peta ekonomi global. Dominasi dolar yang selama ini dianggap sakral kini di ujung tanduk. China dan Rusia tidak sendirian. Mereka memimpin koalisi global yang terdiri dari BRICS Plus, negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Ini bukan sekadar pergeseran ekonomi, melainkan revolusi geopolitik. Amerika Serikat menghadapi krisis eksistensial.
mempertahankan hegemoni dengan risiko isolasi atau beradaptasi dengan dunia multipolar. Bagi Indonesia dan negara berkembang lain, ini adalah peluang emas untuk memperkuat kemandirian ekonomi jika elit politik mampu membaca gelombang sejarah yang sedang berubah cepat.